Halo orang tua dan anak-anak PPA Maranatha, bagaimana kabarnya? Saya berharap semuanya dalam keadaan sehat. Perkenalkan, saya Asael Haryono Widodo yang akan memberikan materi tentang etika sopan santun. Nah, sebelum kita masuk belajar tentang etika sopan santun, kita akan belajar terlebih dahulu definisi dari apa itu etika, apa itu sopan, dan apa itu santun. Siap ya? Nah, menurut para ahli, etika itu adalah ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak atau moral. Ada juga yang berpendapat bahwa etika itu menyelidiki suatu perbuatan, mana yang baik dan mana yang buruk. Ada juga yang berpendapat bahwa etika itu adalah sebuah filsafat yang berkaitan dengan nilai-nilai tentang baik dan buruknya tindakan kesusilaan. Nah, itu etika. Nah, sekarang kita belajar apa itu sopan. Nah, sopan itu kalau kita membuka dalam kamus bahasa Indonesia itu artinya beradat istiadat baik, kemudian bertingkah laku baik dan bertutur kata yang baik, itu sopan. Lalu kalau santun apa ya? Nah, santun itu didefinisikan sebagai halus dan baik, sabar dan tenang. Kita sudah belajar apa itu etika, apa itu sopan, dan apa itu santun. Nah, sekarang kita rangkum ya. Kalau begitu, etika sopan santun itu apa? Nah, etika sopan santun itu adalah sikap atau perilaku yang ramah ya, atau yang baik yang diperlihatkan pada beberapa orang di hadapannya dengan maksud untuk menghormati orang itu hingga membuat kondisi yang nyaman dan penuh keharmonisan. Nah, sikap ramah itu berperilaku dan berbicara baik dan lemah lembut. Itu namanya etika sopan santun. Jadi, kita harus memiliki etika sopan santun. Nah, kalau berbicara tentang etika sopan santun, sebenarnya banyak sekali ya. Ada etika sopan santun di rumah, ya, di keluarga. Ada etika sopan santun di sekolah. Oke, ada etika sopan santun di tempat kerja, ada etika sopan santun di kantor, ada etika sopan santun ketika makan, itu juga ada etikanya. Kemudian etika sopan santun berbicara, itu juga ada etikanya. Kemudian juga etika sopan santun ketika berada di jalan, itu juga ada etikanya. Nah, dan banyak lagi ya, dan masih banyak lagi. Lalu bagaimana ya kita atau anak-anak itu bisa belajar atau memiliki sopan santun yang baik? Nah, di sini peran serta orang tua itu sangat-sangat diperlukan dan sangat dibutuhkan. Nah, orang tua sebagai orang yang dewasa harus memberikan teladan atau contoh yang baik kepada anak-anaknya, kepada putra-putrinya. Nah, teladan dalam hal apa saja? Wah, banyak ya. Kalau kita tadi sudah belajar definisi etika sopan santun dan apa itu etika sopan santun. Nah, di sini orang tua itu memberikan contoh, memberikan teladan dengan apa? Berperilaku yang baik. Apa itu perilaku yang baik? Yaitu berperilaku yang halus, yang sabar dan rendah hati, serta bertutur kata dengan lemah lembut. Jadi tidak kasar ya. Jadi di sini orang tua atau orang dewasa wajib untuk memberikan contoh kepada anak-anak
bagaimana berperilaku, bertindak yang baik, serta bertutur kata dengan lemah lembut. Nah, ini orang tua sangat dibutuhkan. Orang dewasa harus bisa menjadi contoh. Nah, karena etika tadi banyak sekali ya. Nah, saat ini saya akan memberikan contoh hal-hal apa saja yang harus dipelajari dan dilakukan anak-anak ya, baik anak-anak maupun orang tua ya. Tapi secara umum ya, saya akan menjelaskan yang pertama. Nah, ingat-ingat 4 kata ajaib. Nah, ini harus diingat, 4 kata ajaib. Yang pertama adalah kata tolong. Oke ya. Yang kedua adalah kata minta maaf. Yang ketiga adalah kata terima kasih. Dan yang keempat adalah kata permisi. 4 kata ajaib ini harus sering kita katakan dan kita lakukan. Kalau kita memerlukan bantuan dan pertolongan, kita harus mengatakan minta tolong. Jadi tidak asal memerintah, tapi kita berusaha untuk menghormati dan menghargai orang yang kita mintai tolong. Maka kita harus mengatakan minta tolong ya, begitu ya. Itu kata yang pertama. Kata yang kedua adalah minta maaf. Nah, ini kita katakan kalau kita itu berbuat salah. Kita harus segera mengatakan itu. Saya minta maaf. Saya bersalah. Saya minta maaf. Nah, sulit ya biasanya ya orang kalau berbuat salah minta maaf. Tapi di sini kita diwajibkan untuk selalu minta maaf kalau kita berbuat salah. Oke. Nah, yang ketiga adalah terima kasih. Nah, ini yang harus diajarkan sejak usia dini ya. Seseorang, anak-anak harus diajarkan kalau menerima sesuatu, kalau diberi sesuatu harus mengatakan terima kasih. Terima kasih. Ini wajib untuk dikatakan. Nah, kita harus melakukan itu ketika kita menerima sesuatu atau diberi sesuatu atau ditolong ya. Sudah ditolong, kita harus mengatakan terima kasih ya. Terima kasih ya. Dan itu wajib untuk kita katakan. Kata ajaib yang keempat adalah permisi. Nah, ini sudah jarang sekali ya dikatakan oleh anak-anak zaman sekarang. Contohnya, ketika ada orang dewasa atau orang tua yang sedang duduk-duduk di jalan, anak-anak sering kali lewat begitu saja tanpa mengatakan permisi. Atau ketika ada tamu di rumah, anak-anak juga asal lewat sana, lewat sini tanpa mengatakan permisi. Atau ketika kita berada di dalam kelas misalnya, kemudian kita mau ke belakang dan sebagainya, kita juga harus mengatakan permisi. Nah, itu adalah kata ajaib yang keempat. Itu wajib dilakukan oleh kita semuanya, khususnya untuk anak-anak. Lalu, apalagi yang perlu kita pelajari bersama-sama dan perlu kita lakukan? Nah, yang kedua adalah, selain yang pertama tadi adalah 4 kata ajaib, diingat-ingat. Yang kedua adalah menghormati orang yang lebih tua. Nah, ini kita harus menghormati. Bagaimana ya contohnya? Ya, kalau kita orang timur, tidak boleh ya asal pegang-pegang kepala orang tua, kemudian berbicara kurang ajar kepada orang tua, berbicara kasar dan sebagainya. Itu tidak menghormati orang tua. Atau membentak-bentak dari orang yang lebih tua atau orang tua kita. Itu juga tidak baik. Itu perbuatan buruk. Dan itu dikatakan tidak memiliki sopan santun. Yang ketiga, tidak menyela pembicaraan. Nah, kalau pas ada ya, mungkin kita di rumah atau barangkali di sekolah atau di PPA ya, pas ada pertemuan ketika ada orang sedang berbicara, kita tidak boleh langsung menyela, tapi
kita harus tahu di mana kita harus berbicara, ya. Jadi mungkin kita mengatakan, permisi, apakah boleh saya berbicara dan sebagainya. Itu harus kita lakukan. Jadi tidak boleh asal menyela pembicaraan. Itu namanya tidak sopan dan tidak menghargai orang lain. Yang keempat, yang keempat ini adalah tidak mengomentari orang lain dari segi fisiknya. Ya, seringkali kita gitu ya. Kalau zaman sekarang tuh membuli gitu ya. Jadi dari segi fisik itu kita tidak boleh ya mengatakan hal yang buruk, hal yang jelek. Ih, kamu itu gendut, udah kayak gemblong, hitam, hidup lagi. Nah, ini contohnya seperti itu ya. Kita tidak boleh mengatakan yang seperti itu, tidak sopan ya. Kita tidak boleh mengomentari orang dari segi fisiknya, karena itu akan menyinggung perasaan orang yang kita komentari. Nah, coba kalau anak-anak dikomentari juga, bagaimana perasaannya? Tidak enak kan? Nah, demikian juga kalau orang lain yang kita komentari dari segi fisiknya juga mengalami yang seperti itu. Coba kalau kita dikata-katai begitu ya, dalam tanda kutip ya, dikomentari yang tidak baik tentang fisik kita, pasti kita juga akan tersinggung, kita juga akan marah ya. Nah, itu kita tidak boleh mengomentari orang lain dari segi fisik. Itu namanya tidak sopan, itu tidak menghormati dan tidak menghargai. Oke ya. Nah, sekarang yang berikutnya, yang kelima adalah mengetuk pintu sebelum masuk. Ya, misalnya kita mau masuk ke kamar kakak kita atau orang tua kita ya, di rumah begitu, harus ketuk pintu dulu. Ya, jangan asal masuk begitu, tapi ketuk pintu. Boleh masuk, Kak? Bu, boleh masuk, Bu, saya, dan sebagainya. Demikian juga ya, kalau misalnya kita di sekolah, pintu sekolah juga sudah ditutup, harusnya kita ketuk-ketuk pintu dulu kan, permisi dan sebagainya. Nah, itu harus kita lakukan. Jangan asal masuk, asal nyelonong, pintu buka jedek gitu. Waduh, itu namanya tidak sopan dan tidak punya aturan atau tidak punya etika. Nah, kita harus selalu membiasakan apa? Mengetuk pintu sebelum kita masuk di dalam ruangan. Begitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya, yang keenam, kita harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Wah, padahal sekarang bahasa itu berkembang luar biasa ya. Bahasa gaul ya sekarang ini ya. Iya, tapi kita harus menggunakan bahasa yang benar. Ya, apalagi dengan orang yang lebih tua daripada kita. Kita harus menghormati, kita harus menggunakan bahasa yang baik. Di sekolah misalnya dengan ibu guru atau dengan bapak guru, ya, atau dengan orang-orang yang dihormati, kita harus memakai bahasa yang baik dan benar, ya. Jadi kalau dengan ibu guru jangan menggunakan misalnya ya bahasa atau kata-kata yang tidak baik. Dengan orang tua juga gitu, harusnya kita sopan, ya. Kalau dalam bahasa Jawa misalnya gini, Pak, kowe wis madang durung, Pak? Nah, itu juga tidak sopan ya. Itu bahasanya tidak tepat. Kalau dengan Bapak, Pak, Bapak sudah makan belum? Atau dalam bahasa Jawa, Bapak sampun dahar dereng. Itu bahasa yang benar, itu bahasa yang baik. Bukan, Pak, wis madang durung? Ya, Pak, apa ini, Pak? Nah, itu ya kurang tepat, ya. Meskipun sudah terbiasa, sudah akrab, tapi itu kurang tepat, itu tidak baik dan tidak benar. Jadi mari saat ini kita mulai menggunakan bahasa yang baik dan benar, ya. Bertutur kata yang baik, lemah lembut, kita menghargai dan kita menghormati orang lain, karena kita juga ingin dihormati dan dihargai oleh orang lain. Coba kalau kita dikata-katakan yang kasar, kita kan juga tidak enak ya. Orang lain, maaf ya, menggunakan kata-kata yang kasar kepada kita. Bi, babi, Rene. Coba mengatakan seperti itu. Ya, babi, anjing, tupai. Semuanya keluar. Kita juga tidak enak mendengarnya, kita juga akan tersinggung. Demikian juga kalau kita mengeluarkan kata-kata yang kasar dan tidak baik,
tidak benar kepada orang lain juga tersinggung, kita pun juga tersinggung kan. Nah, oleh sebab itu kita mulai belajar menggunakan bahasa yang baik dan benar. Oke. Nah, berikutnya adalah tidak mengolok-olok orang lain. Ya, mengolok-olok itu apa? Mengejek ya. Nah, banyak ya, seringkali kita gitu ya. Nah, dengan kata-kata juga ya, dengan tingkah laku, dengan sikap, waduh, yang membuat orang itu akhirnya apa? Iya, sakit hati karena kita mengolok-olok ya. Dengan kata-kata yang tidak baik, dengan sikap yang tidak baik, dengan tingkah laku yang tidak baik. Nah, kita tidak boleh mengolok-olok. Karena kita pun kalau diolok-olok, diejek, kita juga tersinggung. Nah, saat ini mari kita biasakan untuk tidak mengolok-olok atau mengejek orang lain. Ya, mungkin kakak kita, adik kita, teman kita, ya kita mulai untuk tidak mengolok-olok. Begitu ya. Nah, kemudian ini juga ada etikanya ya. Misalnya yang berikutnya adalah ketika kita itu sedang batuk atau bersin. Nah, ini juga ada etikanya, ada sopan santunnya. Etikanya bagaimana kalau kita batuk atau bersin? Apakah gitu? Ya, atau gitu? Enggak ya. Harusnya bagaimana? Ya. Sekarang pakai masker ya. Jadi kalau batuk, kalau bersin ada tutupnya ya. Nah, biasanya kita kalau batuk asal batuk, bersin asal bersin. Nah, mulai sekarang kalau kita batuk atau bersin di depan orang, kita tutup itu ya mulut kita ya, supaya apa ya, supaya tidak nyemprot ya, tidak mengganggu kenyamanan orang lain. Karena namanya etika sopan santun itu adalah perbuatan yang membuat orang lain menjadi nyaman. Nah, kalau kita batuk-batuk dan bersin di depan orang begitu saja tanpa ditutupi, itu namanya tidak beretika atau tidak memiliki sopan santun. Untung saja sekarang pakai masker ya. Nah, tapi di rumah pakai masker juga tidak? Nah, seringkali tidak pakai masker kan? Nah, juga ya di rumah pun dengan anggota keluarga juga seperti itu. Kalau kita batuk, kalau kita bersin, sekarang mulai apa? Ditutup. Nah, apalagi sekarang mulai apa ini? Pandemi ini ya. Virus corona di mana-mana. Wah, kalau ada orang batuk sedikit, waduh, ada orang bersin, waduh, gitu ya. Nah, mulai sekarang ditutup ya mulutnya ya. Kita mau belajar etika sopan santun ketika kita batuk atau kita bersin gitu ya. Nah, berikutnya adalah kita wajib untuk menawarkan bantuan ya. Misalnya kalau ada orang lain atau teman atau orang tua yang memerlukan bantuan kita perlu untuk menawarkan bantuan. Apakah bisa saya bantu? Bolehkah saya membantu? Begitu ya, tidak dilihatin aja begini, biarin aja. Nah, itu namanya egois ya. Nah, kita tidak boleh egois. Seseorang yang memiliki etika sopan santun yang tinggi itu punya rasa tolong menolong yang tinggi juga, karena memperhatikan orang lain membuat orang lain itu menjadi nyaman. Nah, kita harus selalu menawarkan diri untuk bisa membantu orang lain yang memerlukan bantuan. Begitu ya. Kemudian berikutnya adalah yang perlu untuk kita kerjakan adalah memberi salam ya. Kemudian mencium tangan dan melakukan kontak mata. Tapi sekarang tidak boleh ya. Sekarang tidak boleh bersalaman, oke? Tidak boleh mencium tangan, gitu ya. Nah, ini salah satu bentuk untuk menghormati sebenarnya ya. Sambil memberi salam, misalnya ya, selamat pagi, begitu ya. Memberi salam kepada orang tuanya mau berangkat sekolah mungkin atau pulang sekolah. Selamat siang Ma, selamat siang Pak, selamat pagi Bu, selamat sore Pak. Misalnya kita langsung memberikan salam ya, kemudian juga berjabat tangan dan melihat ya orang yang kita beri salam itu. Jangan ya memberi salam, mencium tangan tapi mata kita jelalatan, tidak menatap orang yang kita beri salam. Itu namanya tidak menghormati dan tidak menghargai. Nah, memberi salam itu wajib ketika kita akan masuk di satu tempat ya.
di dalam ruangan. Misalnya kita dari sekolah, pulang dari sekolah misalnya ya, selamat pagi, shalom, atau ya itu terserah ya. Ya, sudah kita muslim selalu mengucapkan salam ya, assalamualaikum begitu ya. Nah itu salam. Nah salam itu wajib untuk kita kita katakan ya. Dimanapun kita wajib untuk memberi salam. Kemudian ini contoh yang lain lagi yang harus kita lakukan. Nah, ketika ya di rumah itu ada tamu, ya. Nah, tamu dari orang tua kita, dari ibu atau bapak kita tuh jauh lebih dewasa dan lebih tua daripada kita. Misalnya kita ikut duduk di situ. Nah, kalau ya misalnya ada tamu datang atau tamu sudah pulang, ya. Itu selayaknya kita berdiri. Dari duduk begini, kemudian kita berdiri. Itu tanda kita menghormati, ya. Tamu datang, oh nggih monggo, gitu ya. Setelah pulang juga begitu ya. Mari sampai ketemu lagi, gitu ya. Sambil memberi salam juga ya kepada tamu yang datang ke rumah kita. Nah ternyata sikap berdiri ketika ada tamu datang atau tamu sudah mau pulang itu merupakan salah satu etika sopan santun. Coba dipraktekkan nanti kalau ada tamu ya di rumah, entah itu temannya bapak atau temannya ayah atau temannya ibu atau saudara kita mungkin ya, yang datang yang jauh lebih dewasa, lebih tua, kita wajib untuk berdiri. Ya, itu tanda menghormati dan menghargai orang yang datang ke rumah kita, begitu. Nah, kemudian selanjutnya, nah karena kita adalah anak-anak, kita tinggal di rumah, kita ada orang tua kan, masih ada orang tua. Mungkin ada juga Pak Le atau Bule atau kakek nenek kita yang lebih tua ya di keluarga kita, di rumah kita. Nah, ketika orang tua atau orang yang lebih dewasa di dalam rumah kita memerintah kita sebagai anak-anak ya, misalnya dimintain tolong untuk mengambilkan apa atau membeli apa, kita wajib untuk mematuhi perintah itu ya. Jadi kita harus taat atau kita patuh kepada perintah orang tua. Kita tidak boleh membantah. Nah, ini adalah sikap sopan santun ya. Jadi misalnya kalau Adi tolong ambilkan ibu sapu yang ada di belakang. Ambil sendiri, nggak mau. Nah, itu namanya membantah ya. Tapi kita sebagai anak-anak, kita diperintah oleh orang tua, kita ambilkan sapu yang disuruh tadi ya. Kemudian kita berkata kepada ibu, ini bu sapunya. Nah ibu pasti bilang, terima kasih ya Di. Nah gitu kan ya. Nah itu perintah dari orang tua atau orang yang lebih dewasa di dalam rumah, atau mungkin di di sekolah itu guru yang memerintah. Kita wajib untuk mematuhinya. Itu adalah sikap sopan santun. Nah, yang terakhir ini ya, yang perlu untuk kita pelajari bersama-sama adalah tidak marah-marah di depan keluarga atau di depan banyak orang. Nah, ini tidak sopan ini, ya. Teriak-teriak, ya, pakai kata-kata kasar, ya, tingkah laku yang tidak baik, kita teriak-teriak. Nah, itu juga tidak sopan. Apalagi kita marah-marah dengan orang yang lebih tua. Wah, itu tidak baik, itu tidak sopan. Ya, jadi kita tidak boleh marah-marah ya di depan banyak orang, di depan keluarga, apalagi di depan orang tua kita, mengeluarkan kata-kata yang kasar juga. Itu tidak baik. Itu namanya tidak sopan. Nah, jadi hari ini kita sudah belajar beberapa sikap sopan santun yang wajib untuk kita lakukan dan kita kerjakan dimanapun kita berada. Kita harus bersikap sopan, kita harus ramah, kita harus sabar, kita harus punya tutur kata yang baik,
Kita harus menghormati orang yang lebih tua dan lebih dewasa. Kita wajib memberi salam dan sebagainya. Intinya, kita jangan lupa 4 kata ajaib tadi ya, yaitu kata tolong, kata minta maaf, kata terima kasih, dan kata permisi. Itu sudah mewakili semuanya. Kita wajib untuk melakukan itu. Nah, hari ini kita sudah belajar etika sopan santun secara umum. Orang tua bisa memberikan contoh yang baik, sikap yang baik, tutur kata yang baik kepada anak-anak, sehingga anak-anak juga melakukan apa yang dicontohkan oleh orang tua. Sementara anak-anak juga belajar tadi ya, belajar untuk memiliki sikap, memiliki tingkah laku, memiliki tutur kata yang baik, yang ramah. Itu yang harus kita kerjakan. Kalau orang Jawa bilang itu sopan santun itu toto kromo, ya. Jadi kita sebagai orang Timur, apalagi sebagai orang Jawa ya, kita harus memiliki toto kromo atau sopan santun. Ya, meskipun sekarang ini banyak anak-anak yang sudah kehilangan ya, kehilangan apa? Karakternya, kehilangan sikap yang baik, kehilangan tutur kata yang baik. Karena pergaulan, karena perkembangan zaman, tapi juga karena apa? Pengaruh dari gadget itu ya. Ya, betul tidak? Ya, apalagi kalau sudah main game itu ya, anjir gitu ya. Wah, saya juga nggak tahu tuh anjir itu apa ya. Tapi seringkali begitu ya. Wah, kemudian semua kata-kata kasar itu keluar. Nah, kalau itu dibiasakan, dimanapun kita akan selalu mengatakan hal yang seperti itu. Tapi kalau saat ini kita membiasakan sikap yang baik, tutur kata yang baik, maka kita pun juga akan selalu mengeluarkan kata-kata yang baik, kata-kata yang benar, itu ya, bukan kata-kata yang kasar. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk materi etika sopan santun saat ini. Terima kasih. Semoga orang tua dan anak-anak PPA Maranatha semuanya memiliki etika sopan santun yang semakin baik. Terima kasih. Tuhan memberkati.